Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bersyukur bisa berkumpul kembali untuk beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ada damai sejahtera Allah menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Dimanapun kita berada, kesiapan hati kita untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kata 3 ayat 22-25 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Meskipun kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, di gereja kita seperti biasanya, namun kita percaya ada hadirat Tuhan yang kita rasakan ketika kita beribadah bersama dengan keluarga kita, atau kita pribadi beribadah kepada Tuhan. Dan kita semua berharap pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar kesetiaan-Mu Tuhan buat setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah kepadamu dimanapun kami berada. Ini yang menjadi pengakuan iman kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami.
Dan setiap kami merasakan kasih setia Tuhan yang begitu berkelimpahan atas hidup kami. Terlepas apapun situasi yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya kasih setia Tuhan dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ibadah online hari ini. Sarana apapun yang kami gunakan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mengagungkan Tuhan atas kebesaran karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan hati pikiran kami. Kami akui segala dosa kami di hadapan Tuhan, karena kami manusia yang terbatas. Tuhan melayakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu pagi hari ini, beribadah kepada Tuhan dan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Secara manusia, kalau kita melihat hari-hari ini, maka tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Ada begitu banyak kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi. Namun bagi kita sebagai orang percaya, hari esok kita selalu ada dalam tangan Tuhan yang memegang kendali atas segalanya. Dan Dia, Bapa kita yang sangat baik. Takut tahu kan hari esok. Narikan pujian ini bersama-sama. Kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi kita semua akan terjadi bagi setiap kita karena tangan Tuhan yang pegang. Yosua 1 ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apa yang menjadi rahasia kekuatan bagi orang percaya
dalam menjalani masa-masa sekarang ini. Tidak lain tidak bukan adalah dengan beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti sanggup menyertai kita semua. Tangannya tidak pernah terlambat menopang kita dari segala perkara yang kita hadapi. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Naikkan satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tidak pernah terlambat menolong kita semua. Kuasanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak mungkin kita ragukan kasih dan setianya bagi setiap kita. Kuatkanlah hati. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Kami mau percaya kepadamu ya Allah. Walaupun tangan-Mu tak kelihatan oleh mata kami, tapi kami percaya tangan yang tak kelihatan itu akan terus bekerja bagi setiap umat-Mu. Dia akan terus memberikan kekuatan. Dia akan terus memimpin. Dia juga akan terus memberikan penghiburan dan kemenangan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kami. Karena itu Tuhan, hati kami telah siap. Biarlah sejenak kami duduk di hadapan Allah untuk mendengarkan kekuatan, kuasa dan firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada kami. Setiap hati kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan.
sehingga kebenaran demi kebenaran tidak saja menghibur dan menguatkan, tapi kebenaran itu akan memberikan kami kemampuan untuk menghadapi apapun juga. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan pada siang hari ini atau menjelang siang hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 13. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-13. Saya memberi tema untuk kita, roh iman adalah rahasia kekuatan orang percaya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 13 berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam diri kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara-saudara sekalian, roh iman adalah rahasia kekuatan orang percaya. Karena itu bagian ini sangat menarik untuk kita renungkan. Ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Saya yakin kita percaya bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang rasul yang mobilitasnya sangat luar biasa. Kalau kita membaca riwayat pelayanan Rasul Paulus, paling tidak dia 4 kali keliling dunia, seluruh Asia bahkan sampai ke Eropa untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, di dalam 4 kali perjalanan misi daripada Rasul Paulus, dia sering mengalami yang namanya tantangan. Dia sering mengalami yang namanya kesulitan. Dia mengalami yang namanya aniaya. Dia mengalami yang namanya penjara. Saudara-saudara, yang menarik adalah dari setiap persoalan, tantangan, kesulitan, aniaya dan penjara itu, Rasul Paulus tidak pernah takut. Dia tidak pernah khawatir akan diri hidupnya sekalipun. Sampai akhirnya kita menemukan waktu dia sampai pada akhir kehidupannya, Paulus akhirnya kepalanya dipenggal oleh seorang kaisar yang sangat sadis sekali, yaitu Kaisar Nero. Akhirnya di situ kita baru lihat membaca tulisan Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Paulus begitu berani? Mengapa Paulus tidak pernah undur sedikit pun? Mengapa Paulus tidak pernah menyerah terhadap situasi lapangan penginjilan pada waktu itu? Padahal dia sering dianiaya, disesat, bahkan dipenjara, dan akhirnya dipenggal kepala. Kenapa Paulus tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir? Saudara-saudara, apa rahasianya? Kenapa Paulus ketika menghadapi tantangan kesulitan itu, dia begitu berani dan tidak pernah mundur? Saudara-saudara, waktu saya menyelidiki bagian teks ini, saya menemukan jawabannya di ayat 7 dan ayat 13. Paulus berkata dengan suara yang lantang, bahwa kekuatan kami yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Ini kata-kata daripada Paulus, saudara. Lalu kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah itu apa namanya? Ayat 13 memberitahu kita. Dia berkata bahwa roh iman itulah kekuatan ria. Saudara-saudara,
dia dan saudara dan teman-teman yang lain memiliki roh iman yang luar biasa. Dan ketika mereka memiliki roh iman itu, Paulus gak pernah takut khawatir, dia gak pernah takut kelaparan, dia gak pernah takut aniaya, dia gak pernah takut penjara, dan juga tidak takut mati, tidak takut terhadap maut. Bahkan sampai akhirnya dia dipenggal. Kehidupannya sesuatu yang sungguh-sungguh terbukti dari sikapnya selama dia melayani. Saudara-saudara, kita pernah membaca kisah dari seorang yang bernama David Livingstone, seorang tenaga misi dari Inggris, dikirim ke Afrika. Sebenarnya sebelum dia dikirim, dia sering mendengar para misionaris berkhotbah bahwa di bawah matahari terbit ada jutaan jiwa belum pernah mendengar Injil. Akhirnya David Livingstone terus mendengar kalimat itu, terngiang-ngiang di telinganya. Akhirnya ketika dia sudah dewasa, dia menyerahkan tubuhnya dan hidupnya untuk menjadi tenaga misi di pedalaman Afrika. Singkat cerita, dalam perjalanan panjangnya, dia memberitakan Injil makin masuk dan makin masuk ke dalam. Saudara, waktu dia pulang ke Inggris Raya satu ketika, si istrinya hampir tidak bisa mengenali dia. Kenapa? Karena wajahnya penuh dengan kerutan dan wajahnya sudah hitam legam, terbakar oleh matahari. Apakah dia menyerah? Tidak, saudara. David Livingstone tetap pergi memberitakan Injil. Suatu ketika dia hampir kehilangan lengan kanannya. Kenapa? Karena diterkam oleh singa yang begitu ganas dan dia hampir lumpuh. Apakah dia menyerah? Dia tidak menyerah. Saudara, apa yang dialami berikutnya adalah sesuatu yang sangat menjadikan. Akhirnya dia kehilangan anaknya, dia kehilangan istrinya, sampai dia mengeluarkan satu kalimat doa yang mengatakan, Tuhan, silakan melepaskan ikatan apa saja yang ada padaku, asalkan bukan ikatan yang mengikat aku dengan engkau. Kalimat itu terus diulang-ulang sama dia. Akhirnya betul-betul, saudara, satu ketika dia akhirnya kena sakit malaria yang amat sangat ganas, dan dia mulai tuli kena malaria itu. Lalu dia mulai tidak bisa berjalan lagi. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia suruh orang menandu dia dan masuk lebih jauh lagi ke dalam. Dan setiap orang dia ketemu, dia terus memberitakan Injil. Saudara-saudara, satu malam dia berlutut dan berdoa. Oleh bujangnya melihat tuannya sedang berdoa, dia tidak mau ganggu dia. Lalu tengah malam dia lihat dia masih berlutut berdoa. Lalu sampai subuh dia lihat dia masih berlutut berdoa. Sampai sudah terang matahari dia lihat dia masih berlutut berdoa. Ternyata David Livingstone sudah mati. Saudara-saudara, apa yang membuat seorang hamba Tuhan begitu luar biasa, dan oleh pelayanannya jutaan orang Afrika percaya Tuhan, itu karena dia memiliki roh iman seperti Rasul Paulus. Saudara-saudara, roh iman itu apa sebenarnya? Roh iman itu adalah roh yang menganugerahkan iman kepada kita. Iman bukan usaha kita, tapi iman dianugerahkan kepada kita, yaitu roh iman. Kemudian roh iman yang menimbulkan iman ketika kita mendengar firman Tuhan, itulah roh iman. Dan roh yang memampukan kita untuk membangkitkan iman yang lemah menjadi kuat kembali, iman yang mati menjadi hidup kembali. Saudara, roh iman ini roh apa? Roh iman ini adalah roh pribadi Tritunggal yang ketiga. Dialah Roh Kudus, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri seseorang. Dia menimbulkan spirit iman yang luar biasa di dalam diri seseorang. Dia bisa menimbulkan semangat dan antusias iman yang tak terbatas pada seseorang. Saya berharap dan saya berdoa agar di masa-masa sulit ini kita memohon sama Tuhan supaya Roh Kudus, roh iman itu ada pada kita, menguatkan kita, membimbing kita. Saudara-saudara, mari kita lihat 4 rahasia kekuatan roh iman ini di dalam diri orang percaya. Paulus telah menunjukkan bagaimana dia mengalami roh iman. Ini dalam ayat 8 sampai ayat 9. Ada 4 rahasia kekuatan roh iman di dalam diri orang percaya. Yang pertama, ditindas tapi tidak terjepit. Ini di dalam ayat-ayat itu, saudara. Saudara, yang namanya penindasan
itu selalu membuat orang terjepit, bukan? Yang namanya penindasan selalu membuat orang tidak bisa bergerak, karena penindasan selalu membatasi ruang gerak orang. Saudara-saudara, penindasan selalu membuat kita nggak bisa bebas, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, penindasan kita hari ini apa? Mungkin bukan seperti penjajah, tapi kita sedang ditindas oleh sebuah virus yang sangat mengerikan, virus corona atau COVID-19. Saudara, oleh virus ini manusia sedang terjepit hari ini. Dunia sedang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Social distancing sedang digalakkan di mana-mana. Karantina, bahkan lockdown di mana-mana. Satu kota, satu wilayah. Benar-benar virus membuat kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi menarik kita, saudara, yang menarik luar biasa, bahwa akibat dari virus corona ini, beberapa negara mulai dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kita lihat Italia misalnya, Perdana Menterinya sampai menangis karena dia pernah melihat satu hari 700 orang lebih orang Italia yang meninggal karena virus ini. Karena Amerika mulai masuk ke satu tahap yang mengerikan. Donald Trump sudah mengatakan kita akan masuk saat-saat yang sangat menyakitkan bagi Amerika. Sudah, ini perkataan yang mengerikan, yang menakutkan, bukan? Dan Spanyol adalah satu yang paling banyak data di mana mereka paling banyak yang meninggal. Sekarang disusul oleh negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Saya rasa sebentar lagi kita akan tembus 2000-an orang, saudara. Saudara-saudara, di tengah-tengah penindasan ini, kita tidak bisa bergerak apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti itu orang yang dibatasi ruang geraknya. Dan di mana-mana kita nggak bisa pergi. Dan kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Tapi di tengah-tengah penindasan ini, firman Tuhan datang kepada kita. Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Saudara, saya yakin kalimat ini ada sebuah kalimat yang luar biasa. Pengalaman Paulus bersama Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi? Dan saya yakin juga, seberat apapun penindasan kita disebabkan oleh penyakit ini, yakinlah bahwa orang percaya tidak akan terjepit. Orang percaya tidak bisa bergerak. Ya, orang percaya tetap bisa berkarya bagi Tuhan. Saya yakin sekali. Alasannya kenapa? Karena roh iman yang ada pada kita adalah roh iman yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh iman yang membangkitkan iman yang lemah menjadi kuat. Roh iman yang membangkitkan iman yang mati menjadi hidup kembali. Karena itu jangan khawatir Bapak Ibu. Di tengah-tengah penindasan corona sekalipun, saya percaya kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Bahwa ada roh iman bersama kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, rahasia yang kedua dari roh iman sebagai rahasia kekuatan orang percaya. Paulus mengatakan, kami habis akal, tapi tidak putus asa. Saudara-saudara, orang kalau habis akal itu artinya apa? Orang kalau habis akal itu artinya sudah gak bisa berpikir lagi, bukan? Orang kalau habis akal itu artinya otaknya udah buntu, bukan? Artinya pikirannya udah mentok, gak bisa lagi. Ya. Nah, akibat orang habis akal itu yang menarik dan mengerikan. Orang kalau habis akal, kita bisa depresi. Orang kalau habis akal, kita bisa stres. Ya, kita bisa pusing pala, kata orang. Kita bisa putus asa, bahkan orang bisa gila. Orang kalau sudah habis akal, kita bisa menjadi seperti orang gila yang gak punya akal lagi. Sehingga hari ini, saudara, gejala-gejala psikis itu makin melebar, makin banyak, saudara. Ya, seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa banyak orang hari-hari ini mulai menelpon para psikiater, para psikolog. Kenapa? Karena mereka mulai fobia terhadap corona. Mereka mulai takut, mereka mulai khawatir, saudara. Mereka mulai gemetar dan gentar terhadap virus ini. Ya, belum lagi mereka yang kerja harian, ya,
Disuruh gak usah kerja. Kalau gak kerja berarti gak dapat makan, gak bisa makan. Betapa susahnya mereka berpikir. Tapi bersyukur karena presiden kita mulai memberikan solusi, bukan? Ya paling tidak memberikan subsidi, memberikan keringanan. Tetapi saudara, sekalipun diberikan solusi seperti itu, subsidi dan keringanan, tetap saja orang bisa habis akal. Ya, kenapa? Karena situasinya masih tidak menentu, bukan? Tetapi sekali lagi saudara, kita dihiburkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena Paulus berkata, walaupun kami habis akal, kami tidak putus asa. Ini menarik. Secara manusia kita bisa putus asa suatu saat. Bisa. Ya. Atau bisa habis akal, tapi tidak akan sampai putus asa, maksud saya. Ya. Suatu saat kita bisa juga habis akal, tapi kita tidak akan stres, kita tidak akan depresi. Karena roh iman akan memelihara roh dan jiwamu. Saudara-saudara, ini menarik. Karena roh iman menguatkan kita, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi kepada orang-orang yang percaya. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Ya, Paulus berkata, kami dianiaya, tapi kami tidak sendirian. Saudara-saudara, waktu saya membaca dampak daripada virus corona, ternyata virus ini benar-benar membuat orang ditinggalkan sendirian. Saudara bayangkan, begitu kita kena, ya, maka kita akan segera diisolasi selama 14 hari. Dan 14 hari itu tidak boleh ada orang yang membesuk kita. Keluarga kita pun gak boleh datang ketemu kita. Benar-benar sendirian. Lalu setelah 14 hari, ternyata tesnya mengatakan kita positif kena corona. Wah, maka tahap selanjutnya kita akan masuk ke rumah sakit. Dan di situ juga kita betul-betul sendirian. Tidak boleh dibesuk, tidak boleh bertemu dengan siapapun juga. Dan yang bagian yang ketiga, tahap yang terakhir, ini menakutkan dan tidak enak untuk disebut. Seandainya kita mati karena corona, saudara, maka kita akan dimakamkan juga tanpa siapa-siapa. Dimakamkan tanpa keluarga, tanpa yang lain-lain. Kalaupun hadir itu tidak bisa dekat-dekat, saudara. Saudara, corona membuat orang benar-benar ditinggalkan sendirian. Tapi sekali lagi firman Tuhan justru menghibur kita. Paulus berkata, sekalipun kami dianiaya, tapi kami tidak ditinggalkan sendirian. Saudara, Paulus pernah punya pengalaman. Walaupun dia dianiaya, dipasukkan ke dalam penjara, tetapi yang menarik, Paulus tetap merasa ada penghiburan dan dia tidak sendirian. Ketika dia berdoa, saudara-saudara, kuasa Tuhan bekerja. Pintu-pintu penjara terlepas. Ya, engsel-engsel penjara itu terlepas. Borgol-borgol mereka, rantai mereka terlepas. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Ini artinya apa? Artinya Tuhan tetap menyertai orang yang punya roh iman. Kemanapun engkau pergi, roh iman bersama dengan engkau. Engkau dalam penjara, di situ ada Tuhan menyertai. Engkau ada di rumah sakit, walaupun tidak ada yang membesuk, di situ Tuhan menyertai. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau terbuang oleh dunia ini, di situ Tuhan pasti menyertai. Dan dengan penuh keyakinan, Paulus berkata, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kira kita punya iman seperti Paulus. Saudara, ini selaras dengan yang diucapkan di dalam kitab Ibrani, di mana Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, kalau orang berjanji sama kita, saya bertanya, kita lebih percaya janjinya atau percaya orangnya? Coba jawab dalam hati. Kalau ada orang berjanji sama kita, kita lebih percaya janjinya atau percaya orangnya? Contohnya misalnya, kita tahu nih ada seorang bapak tukang bohong, seorang bapak tukang penipu. Lalu dia janji sama bapak ibu, dia bilang, tenang ya bapak ibu, saya akan kasih 2 juta bagi bapak ibu. Bapak ibu percaya
janjinya atau percaya orangnya? Kalau kita tahu dia tukang bohong, pasti kita nggak percaya. Berarti kita lebih percaya orangnya dan tidak percaya orangnya, bukan? Tapi kalau Allah yang berjanji, maka kita tidak hanya melihat janjinya, kita mesti lihat yang berjanji itu siapa. Kalau manusia berjanji, memang kita nggak bisa pegang, karena manusia punya keterbatasan untuk memenuhi janjinya. Tapi kalau Allah yang berjanji, maka pasti janjinya terlaksana. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bohong. Jadi kalau Allah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, maka janji Tuhan pasti iya dan amin. Yang terakhir saudara, yang keempat, Paulus mengatakan kami dihempaskan tapi tidak binasa. Saudara-saudara, gimana gambaran tentang dihempaskan? Saya pernah melihat tayangan tentang dunia binatang, di mana seekor elang dia terbang dari ketinggian, lalu dia melihat ada seekor kura-kura di pinggir kali, di pinggir sungai yang berbatu-batu. Lalu tiba-tiba dia turun, dia deketin kura-kura itu. Lalu dia mencoba untuk mematuk kotak kura-kura itu untuk memakannya. Nah, kita tahu kura-kura itu punya cangkang yang sangat keras dan dia bisa sembunyi. Dia punya kepala, dia sembunyi, kaki kanan kirinya dan depannya dia tarik semua sehingga kelihatanlah cangkang itu sendirian. Dan si elang frustrasi gimana cara makan dia, karena dia bisa sembunyi. Akhirnya si elang cari akal dan menarik elang ini tidak habis akal. Dia ambil itu kura-kura, dia bawa terbang terus tinggi naik ke atas sampai ke atas di awan-awan, dan dia pilih di daerah yang berbatu-batuan, dan dia dari ketinggian yang sangat tinggi itu dia lepaskan kura-kura itu. Lalu kura-kura itu melayang jatuh ke bawah dan akhirnya dihempaskan jatuh kena batu-batu yang keras, dan si kura-kura mati. Waktu si kura-kura mati, semua tangan dan kakinya keluar, kepalanya keluar, dan dengan nyaman si elang ini menikmati makan siangnya. Saudara-saudara, Paulus pakai istilah ini. Sekalipun kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Saudara-saudara, kita dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa menghempaskan hidup kita. Ombak masalah, badai persoalan, kuasa iblis dan setan bisa kapan saja menghempaskan kita dan bisa membuat kita binasa. Penyakit bisa datang tiba-tiba, bisa menghempaskan hidup kita. Sekuat apapun cangkang kehidupan kita, pasti bisa pecah, karena begitu kuatnya hempasan itu. Tapi yang menarik, Paulus ia yakin kalau roh iman itu pada kita, maka sekalipun kita dihempaskan, kita tidak akan binasa. Kenapa? Karena Tuhan menopang kita. Karena Tuhan menatang kita dengan tangannya, sehingga kaki kita tidak terhantuk. Karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, menarik sekali hari ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita, dan kita berdoa supaya kita punya roh iman dari Tuhan, sehingga kau bisa hadapi situasi yang sulit ini. Ya, kita bisa terus berada dan eksis bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah kami Tuhan. Engkau tahu situasi kami, bahwa kami saat ini sedang ditindas, sedang dianiaya oleh sebuah virus yang begitu mengerikan, dan kami sedang dihempaskan kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami untuk binasa. Tapi hari ini juga kami boleh mendengar firman-Mu, bahwa sekalipun kami ditindas, kami tidak akan binasa. Kami tidak ditinggalkan sendirian, dan kami juga akan senantiasa dikuatkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, khususnya roh iman itu, roh yang membangkitkan semangat, roh yang membangkitkan iman yang lemah menjadi kuat, roh yang membangkitkan iman yang mati menjadi hidup kembali, dan roh yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan terhadap tantangan kesulitan apapun Tuhan.
Biarlah pada hari ini iman kami dikuatkan dan Tuhan memberkati kami dimanapun jemaat-Mu berada, dan seperti apapun kondisi dan keadaan kami yang hari ini Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Roh iman senantiasa memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini, mendatangkan kekuatan, pengharapan yang baru untuk setiap kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Dan untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini, ada sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Erdi Effendi Warman berjudul Bapa Sorgawi Memeliharaku. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh berrelasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Walaupun kami dipisahkan oleh jarak dan waktu dan ruang, tapi kami tahu bahwa di hadirat Allah kami semua satu di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, siapapun dia yang sedang beribadah kepada Engkau, baik di rumah maupun di mana saja, biar Tuhan memperkenankannya, sehingga kami semua boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami segenap umat ketebus-Mu boleh mendapatkan kekuatan, kemenangan dan kuasa dari ibadah kami pada hari ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, setiap keluarga demi keluarga, suami, istri, bahkan anak-anak mereka, opah, oma, dan kami juga berdoa bagi anak-anak muda kami, baik yang ada di Jakarta, bahkan yang sudah kembali ke kampung atau ke tempat mereka, asal mereka. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Di sana Engkau ada dan hadir untuk mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, melindungi, menjaga dan memelihara mereka. Dan Engkau juga memberkati ya Tuhan, khususnya ibadah kami nanti untuk Jumat Agung yang akan datang. Tuhan menyertai supaya kami pun di tengah-tengah COVID-19 ini, kami masih bisa boleh merayakan hari kematian Kristus dan juga nanti hari kebangkitan Kristus, sehingga kami tetap bisa mendapatkan makna dan juga bisa mengingatnya
sehingga kami kembali dipersekutukan dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, dimanapun Tuhan jemaat-Mu dan juga kegiatan-kegiatan kami. Ya Tuhan, memelihara setiap orang sebagai gereja yang hidup, gereja sebagai organisme. Tuhan memelihara kami. Kami berdoa bagi mereka yang telah memberikan persembahan pada minggu lalu. Tuhan memberkati dan Tuhan mengembalikan berkat kepada mereka. Baik kepada mereka yang mengembalikan 10%, bahkan mereka yang memberi karena cinta kasih mereka akan Tuhan. Tuhan kembalikan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah setiap kami dan lindungi dan pelihara kami. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dan menghadapi kehidupan kita dengan penuh iman, tanpa takut dan khawatir. Bab Tuhan dan roh iman selalu beserta dengan kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita untuk pada hari ini. Kami kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Ada beberapa warta penting yang harus disampaikan. Yang pertama, gereja akan tetap membuat ibadah online untuk kebaktian Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus dan juga hari Minggu Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Khusus pada hari Jumat Agung kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online dengan di tempat masing-masing. Bapak Ibu jemaat bisa menyiapkan roti untuk perjamuan kudus, sederhananya cukup roti tawar, dan juga ada anggur. Bapak Ibu bisa beli sirup dan sebagainya untuk menjadi anggur pada hari itu. Dan kita tetap maknai perjamuan kudus ini dengan penuh hormat kepada Tuhan yang telah mati untuk kita semua, menebus kita, sehingga kita semua beroleh keselamatan. Bapak Ibu diharapkan dapat menerima berkat Jumat Agung dan Paskah ini secara online juga, dan semuanya tetap dalam naungan kasih daripada Tuhan. Buat yang ingin memberikan persembahan, tetap dapat memberikan melalui transfer ke data nomor rekening yang akan tercantum di pada layar berikut ini. Dan kami berharap Bapak Ibu semua terpelihara sempurna dalam kasih daripada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.